Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Adegan di depannya menjadi kabur, tapi kemudian jelas lagi. Esensi, makhluk hidup di dunia muncul di depan matanya, hanya saja, itu belum terlalu stabil. Kemudian, semuanya menjadi tenang kembali. Shihao menjadi tenang. Meskipun belum ada mata surgawi dao perkawinan sejati, dia sekarang memiliki petunjuk. Dia merasa bahwa cepat atau lambat, akan ada hari di mana dia bisa membukanya. Duo kakek dan cucu bangkit. Manfaat mereka kali ini sangat besar. Itu karena mereka berasal dari alam bawah. Sekarang setelah mereka benar-benar memperbaiki hukum alam mereka yang kurang dan merekonstruksi tubuh mereka lebih selaras dengan alam yang lebih tinggi, dan tubuh mereka juga menjadi satu tingkat yang lebih kuat. Warisan origin Sky Supreme Being belum muncul. Lebih baik jika kita menggunakan periode waktu ini untuk melanjutkan pelatihan isolasi dan meningkatkan kekuatan kita. Shihao menyarankan. Alam spiritual ini kaya dengan esensi spiritual dan obat-obatan lama. Itu sempurna untuk merekonstruksi diri dan mengolah semua alam kultivasi lagi. Dewa Iblis Agung mengangguk. Ranah rahasia ini memiliki bakat luar biasa seperti pewaris istana abadi serta makhluk kuat yang menyalakan api ilahi mereka. Itu penuh dengan bahaya. Setelah perjuangan untuk warisan makhluk tertinggi dimulai, itu pasti akan menjadi acara yang penuh dengan darah. Kekuasaan adalah hal yang paling penting. Ada makhluk yang mendekat. Shihao tiba-tiba berbicara. Kakek 15 juga berbalik. Mereka bisa merasakan bahwa tidak terlalu jauh dari mereka ada makhluk yang bergerak. Meskipun menyembunyikan auranya, itu masih memberi orang lain perasaan yang agak aneh. Mereka bangkit dan berjalan diam-diam. Mereka melihat seekor kelinci. Ini adalah kelinci kecil seukuran telapak tangan putih salju. Itu tidak memiliki setitik pun bulu berwarna berbeda, berkilau dan tembus cahaya, putih seperti batu giok. Matanya seperti batu rubi. Itu penuh dengan esensi spiritual. Pada saat ini, ia sedang memeluk lobak berwarna ungu, tidak, lebih tepat untuk menyebut benda yang digigitnya pada ginseng emas ungu. Iya, kelinci, kau benar-benar sampah. Tanaman yang hampir merupakan obat suci ini terbuang sia-sia. Shihao menghentakkan kakinya. Mereka begitu dekat, namun dia tidak menemukannya sebelumnya. Itu adalah ginseng emas ungu, yang setidaknya berusia 10.000 tahun dan akan menjadi obat suci. Jelas bahwa kelinci ini ketakutan. Dengan suara baji, ia membuang lobak emas ungu dan melompat tinggi ke udara. Itu mulai memukuli dadanya sendiri dengan cara yang sangat waspada dan hati-hati. Itu mengedipkan mata rubi besarnya dan melihat ke arah Shihao. Kelinci ini tidak biasa. Kakek 15 berkata dengan suara lembut. Shihao mengangguk. Seberapa kaya esensi spiritual yang bisa bertahan untuk bisa mengunyah ginseng emas ungu seperti lobak? Itu jelas bukan makhluk biasa. Meskipun tidak terlihat begitu besar, memasaknya sebagai rebusan seharusnya tidak buruk. Benar, apakah daging kelinci rasanya enak? Shihao bertanya pada kakeknya. Tergantung kelinci jenis apa. Yang ini kemungkinan besar akan terasa enak. Dewa Iblis Agung berkata. Itu karena yang satu ini penuh dengan esensi spiritual. Tubuhnya bersinar, dan ada kabut putih samar yang melingkar di sekitarnya seperti energi abadi. Ah, kamu adalah Raja Iblis, Huang. Saya tidak enak, terlalu kurus, semua tulang. Anda bahkan tidak bisa mengunyah saya. Itu mulai memohon dengan menyedihkan. Kenapa kelinci ini agak aneh? Saya merasa itu beberapa kali lebih kuat dari para ahli tertinggi biasa.
Jangan bilang bahwa itu berpakaian seperti babi untuk memakan harimau. Kakek 15 bertanya. Aku juga merasa ini cukup aneh. Mungkinkah itu ingin memakan kita? Kenapa kita tidak memakannya dulu? Shi Hao memperlihatkan giginya yang seputih salju, membuat kelinci kecil ini ketakutan. Sou! Mata kelinci kecil seukuran telapak tangan itu berkilau merah. Itu mengambil ginseng emas ungu yang jatuh ke rumput, dan kemudian berbalik untuk berlari, menghilang seperti gumpalan asap. Duo kakek dan cucu itu terlihat kaget di wajah mereka. Ini terlalu cepat. Mengejar! Kakek dan cucu keduanya memiliki sayap di punggung mereka yang terbentuk dari petir. Mereka seperti lampu sementara saat mereka terbang melintasi udara. Segera setelah itu, mereka melihat kelinci itu lagi. Apa yang membuat mereka terkejut adalah bahwa setiap kali kelinci kecil ini melompat, ia akan selalu mendarat di puncak gunung, dan jaraknya akan selalu beberapa ribu sang. Terkadang, itu bahkan akan langsung meruntuhkan gunung di bawah kakinya. Ini hanya setara dengan kekuatan binatang buas yang sangat besar. Kekuatannya terlalu besar. Iya, jangan makan aku. Ketika melihat mereka mengejar, kelinci kecil itu membuang lobak emas ungu. Mata merahnya melebar saat berteriak dengan menyedihkan, aku benar-benar tidak enak. Itu tampak seperti itu sangat takut itu akan menangis. Shi Hao malah terlihat lebih tertarik. Latar belakang seperti apa yang sebenarnya kamu miliki? Aku adalah kelinci giok bulan. Itu berkata dengan lembut. Itu kemudian berubah menjadi bentuk manusia, berubah menjadi gadis kecil berusia 10 tahun atau lebih. Rambut putihnya seperti salju, dan mata merahnya seperti batu permata, jernih dan indah. Shi Hao terkejut. Ini adalah bakat luar biasa. Taoti, Golden Luan, Lunar Jade Rabbit, Black Orchid, dan lainnya semua datang. Mereka adalah talenta luar biasa dari ras unik mereka, dan dia secara tak terduga bertemu satu di sini. Namun, gadis kecil ini terlihat terlalu lemah. Saya hanya lewat dan mengambil obat-obatan. Kenapa kamu begitu kejam? Gadis kecil itu mengerutkan hidungnya dan berkata dengan tidak puas. Shi Hao menatapnya, dan dia segera ketakutan lagi. Dia buru-buru melompat ke puncak gunung lain. Dengan air mata di mata merahnya yang besar, dia berkata, saya hanya datang ke dalam dengan simbol kehidupan untuk melihat-lihat dan mengambil beberapa obat. Jika Anda akan memperlakukan saya dengan tidak baik, saya hanya bisa menggunakan simbol kehidupan untuk pergi. Shi Hao dan kakek 15 tidak bisa berkata-kata. Bakat luar biasa yang mereka temui semuanya dingin dan kejam, semuanya mengambil tindakan dengan kejam. Namun, sekarang mereka menemukan kelinci jenis ini. Bahkan seseorang sepertimu berani masuk ke alam rahasia untuk mencari keberuntungan alami, kata Shi Hao. Aku datang sambil menyamar sebagai kakak perempuanku, gadis kecil itu tampak agak malu. Dia kemudian menambahkan, saya hanya ingin datang ke sini untuk melihat. Saya tidak akan bertarung melawan yang lain. Baiklah, terus makan lobakmu kalau begitu. Dia Hao tidak ingin berbicara dengannya tentang hal lain. Ini jelas teman kecil yang murni. Mampu bertahan sejauh ini adalah sesuatu yang tersendiri. Aku tidak makan lobak. Gadis kecil itu menjadi marah dan menggerutu, saya hanya makan ginseng emas ungu dan obat-obatan spiritual. Juga, jangan memandang rendah saya. Kultivasi saya mungkin lebih lemah dari Anda, tetapi saya hanya belum mempelajari teknik serangan apapun dan masih mengkonsolidasikan fondasi saya. Di masa depan. Ketika dia melihat Shi Hao mengungkapkan giginya, gadis kecil itu meraih lobak dan berlari untuk hidupnya. Ketika dia membuka beberapa jarak dan melihat bahwa dia tidak mengejarnya, dia dengan marah melambaikan tinjunya. Pergi saja.
tidak banyak orang yang baik seperti saya. Jika ada orang lain yang melihatmu, kemungkinan besar mereka akan memakanmu. Pah, hanya kamu yang akan berpikir untuk memakanku setelah melihatku. Tidak ada orang lain yang memperhatikanku. Gadis kecil itu tidak puas. Shi Hao menjadi sedikit malu. Dia menatapnya untuk menakut-nakutinya. Perlombaan Lunar Jade Hare sangat tidak biasa. Jumlah mereka sedikit. Ketika ahli ras mereka meninggal, mereka akan berubah menjadi bulan dan menerangi langit malam. Itu sangat menantang surga. Indra ilahi gadis kecil itu kuat, mampu melarikan diri lebih dulu dari bahaya. Itu sebabnya dia bisa bergerak seperti ikan di air di dalam tempat yang kacau ini. Dia sudah yakin bahwa Shi Hao tidak membawa niat membunuh atau kebencian. Dia menatapnya dan berkata, "Kamu tidak tampak seburuk itu, jadi aku akan memberimu beberapa informasi. Saya melihat orang-orang dari klan Qin di sisi lain pegunungan, dan mereka tampaknya ingin berurusan dengan Anda. Ada juga yang memakai baju perang umur panjang yang bahkan melawanmu. Dia ingin membunuh Huang." Kemudian, dia berubah menjadi kelinci kecil seputih salju, dan dengan obat kuasi suci ginseng emas ungu di mulutnya, itu menghilang. Dewa Iblis hebat menghela nafas, merasa benar-benar tidak berdaya. Kakek dan cucunya tidak pergi. Mereka melanjutkan budidaya isolasi mereka. Kali ini, efeknya benar-benar mencengangkan. Rambut putih Great Demonic God benar-benar menjadi hitam, dan lebih banyak warna dan kecemerlangan kembali ke wajahnya. Dia sama sekali tidak seperti orang tua dan malah lebih terlihat seperti pria di masa jayanya. Selain itu, sedikit lengannya yang patah tumbuh kembali. Sementara itu, Shi Hao sendiri juga merekonstruksi alam ukiran. Manfaatnya sangat luar biasa. Itu karena di alam kultivasi ini, ia menggabungkan catatan primordial sejati bersama dengan diagram 10.000 roh, mengirimkan sebagian teks tulang ke tubuhnya. Ini adalah ukirannya. Kakek, kamu juga bisa mencobanya. Kakek dan cucunya saling bertukar ilmu. Mereka membahas Dao. Shi Hao memperoleh warisan Dewa Iblis dari kakeknya. Itu adalah sesuatu yang kakeknya temukan di beberapa reruntuhan misterius di alam bawah. Sementara itu, dia memberikan teknik berharganya sendiri dan hal-hal lain kepada Dewa Iblis Agung untuk dilihat. Mereka meneliti semuanya bersama-sama. Bagaimanapun, warisan Dewa Iblis ini sangat hebat. Shi Hao menghela nafas dalam-dalam. Tentu saja, dia perlu mempelajarinya secara perlahan di masa depan. Kali ini, pencapaian terbesarnya adalah rekonstruksi ukirannya, berhasil mengirim catatan primordial sejati ke dalam daging dan tulangnya, membuatnya mengembangkan jenis kembali ke diri sejati, memahami 10.000 metode dan jenis perasaan esensi primordial. Kemudian, dengan beberapa gerakan kecil, tubuhnya bersinar. Teks-teks tulang primitif muncul, membentuk kuali, lonceng, pagoda, pedang, tombak, dan lain-lain. Mereka bergabung bersama dengan jalan yang telah dia lalui dan sangat meningkatkan kekuatannya. Sejak dia mengetahui bahwa klan Qin memperlakukan kakeknya sebagai tawanan, mengirimnya ke Pulau Vian untuk menambang biji dan hampir mencekiknya sampai mati di sana, menjadi sulit bagi ada kebaikan yang tersisa di antara mereka. Ini juga baik-baik saja. Mari kita lihat. Namun, Qin Hao, lebih baik biarkan dia tinggal di sana. Kakek 15 berkata, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Tidak memberitahu dia bahwa kami datang adalah situasi terbaik untuk semua orang. Shi Hao mengangguk. Selama beberapa hari ini, klan Qin selalu mencari Huang. Mereka ingin menemukannya dan melampiaskan permusuhan mereka, karena Huang benar-benar meninggalkan bekasnya di monumen penguasa iblis dengan meletakkannya di kepala Qin Changsheng. Sementara itu, Qin Hao bahkan lebih langsung menyatakan bahwa dia ingin melawan Huang, ingin membunuhnya.
Qin Clan memiliki banyak ahli dengan nyala api ilahi mereka yang memasuki alam rahasia. Ini adalah kekuatan yang kuat. Selain itu, simbol kehidupan gigi binatang adalah sesuatu yang disempurnakan Qin Changsheng, jadi dia secara alami akan mengurus klannya sendiri. Shi Hao dan kakeknya datang. Mereka mengamati klan Qin dari kejauhan dan tidak terlalu dekat. Mereka di sini, ada 2 dari mereka. Suatu hari kemudian, mata Shi Hao memancarkan kecemerlangan. Dia melihat sepasang pria dan wanita muda. Mereka muncul seperti gumpalan asap, dan kemudian mereka memasuki kediaman Qin Clan. Mereka justru adalah 2 jenius muda negara surgawi. Dia sudah lama curiga bahwa kedua pembunuh ini berhubungan dengan klan Qin dan bekerja bersama di sini. Seperti yang diharapkan, mereka menjaga area ini, dan mereka akhirnya muncul. Malaikat cahaya negara surgawi pernah membawa keduanya untuk mengejar Dewa Iblis Agung. Mereka membunuh salah satu tubuh spiritualnya dan hampir membunuh tubuh asli kakek 15 juga, meninggalkannya dengan luka serius. Terlepas dari apakah itu kakeknya, kakek hantu, atau dirinya sendiri, Shi Hao memiliki cukup alasan untuk mengambil tindakan terhadap negara surgawi. Ada permusuhan besar di antara mereka. Pengorbanan darah negara surgawi. Mari kita kumpulkan sedikit bunga terlebih dahulu. Di masa depan, ketika saya menjadi dewa surgawi, saya pasti akan membantai jalan saya ke negara surgawi. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dengan hubungan negara surgawi dan Qin Clan, mereka pasti memiliki simbol kehidupan gigi binatang. Bahkan jika dia membunuh mereka, mereka masih akan muncul di altar hidup-hidup. Itu tidak akan berhasil. Saya harus naik transportasi yang mengarah ke pintu keluar, kata Shi Hao. Mereka sudah berada di dalam alam rahasia untuk beberapa waktu. Jadi mereka sudah memahami berbagai lokasi geografis sampai batas tertentu. Mereka tahu di mana pintu masuknya. Apakah itu terlalu berisiko? Pintu masuknya mungkin memiliki individu yang kuat yang berjaga, kata kakek 15. Jangan khawatir, tidak ada yang akan memperhatikan. Juga, saya tidak akan terlalu dekat dan hanya akan membunuh mereka dari jauh, kata Shi Hao. Setengah jam kemudian, 2 orang mendekati altar. Mereka mengatur formasi transportasi sederhana. Mereka keluar. Shi Hao berkata dengan lembut. Dia tidak melakukan apa-apa, malah menunggu kedua orang itu meninggalkan wilayah ini sebelum diam-diam mengikuti mereka. Harus disebutkan bahwa 2 pembunuh besar ini sangat waspada, layak menjadi anggota negara surgawi. Meski masih muda, mereka sudah berpengalaman. Mereka benar-benar merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, itu masih terlambat. Pada saat ini, baik Shi Hao dan kakeknya bertindak. Dia tidak menahan teknik kunpeng, tapi tentu saja, dia menyembunyikannya di bawah kilat saat dia melaju kencang. Hong! Satu-satunya lorong surgawi terbuka, mengunci ruang. Tubuh pembunuh ini agak aneh, tiba-tiba menghilang. Namun, Shi Hao masih mengambil tindakan terhadap kekosongan. Peng! Tinjunya pecah keluar. Pembunuh laki-laki itu mengeluarkan banyak darah, dan keberadaannya terungkap. Dia terkejut. Orang lain benar-benar bisa melihat melalui posisinya. Bakat yang tidak penting, kalian serangga yang bersembunyi di kegelapan dan hanya tahu cara melukai seseorang dari belakang. Kali ini, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dibunuh, teriak Shi Hao. Dia membuka lorong surgawi, membuat sinar cahaya semakin cemerlang. Dia mengunci ruang ini, dan dia juga meletus dengan kekuatan yang kuat. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi, hanya ingin mengakhiri segalanya secepat mungkin. Saat itu, bahkan Peri Yu Chen memiliki sepotong pakaian jangkrik surgawinya yang robek saat memasuki lorong surgawi.
Sekarang seluruh tubuh pembunuh laki-laki ini terperangkap di dalam, secara alami tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari bencana ini. Peu! Tinju Shi Hao menghantamnya, meledakannya dalam kehampaan, mengubahnya menjadi hujan darah. Sementara itu, Dewa Iblis Agung juga menargetkan pembunuh wanita itu. Dia mengaktifkan petir, menutupinya dengan itu dan mencegahnya melarikan diri. Shi Hao bergegas dengan cepat. Di bawah serangan dua ahli yang kuat, dia segera dalam masalah besar. Sambil membawa kebencian, dia dibawa pergi oleh simbol kehidupan. Kakek, aku pergi. Tunggu aku. Shi Hao menginjak formasi transportasi itu dan dengan cepat menghilang. Di pintu masuk alam rahasia, di altar, dua sosok muncul. Mereka berdua memiliki ekspresi tidak mau dan pucat. Mereka berdua adalah pembunuh, namun mereka malah dibunuh. Ini adalah jenis penghinaan. Selain itu, sekarang setelah ini terungkap di bawah mata semua orang, ini jelas merupakan hal yang sangat buruk bagi mereka. Lagi pula, mereka biasanya berjalan dalam kegelapan. Di luar alam rahasia, malaikat cahaya saat ini hanyalah orang biasa yang berdiri di tengah kerumunan. Ekspresinya langsung berubah. Ini adalah dua dari sedikit jenius dari negara surgawi yang mengikutinya untuk mendapatkan pengalaman, tetapi mereka benar-benar terbunuh di alam rahasia. Kita harus memahami bahwa orang-orang negara surgawi adalah yang paling berhati-hati. Merekalah yang selalu membunuh orang lain. Bagaimana mereka akhirnya menderita bencana? Siapa dua orang ini? Aura mereka cukup luar biasa, ahli langka. Mereka juga terbunuh secara tak terduga. Semua orang mulai mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Tepat pada saat ini, sesosok diam-diam muncul di belakang altar. Sebuah busur dengan cepat ditarik kembali dan anak panah ditambahkan sebelum menembak keluar. Ci! Petir meletus. Pancaran panah itu seperti pelangi saat melesat melintasi langit. Dua jenius negara surgawi baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati dan muncul di altar. Bahkan sebelum mereka sempat untuk kembali ke kenyataan, dua panah ilahi sudah tiba. Jaraknya sangat dekat, dan itu terlalu tiba-tiba. Siapa yang menyangka seseorang akan melakukan hal seperti ini, mengejar mereka sampai ke sini? Seseorang benar-benar menyerang tesis dua yang baru saja dihidupkan kembali di altar di bawah mata puluhan ribu pasang mata. Itu terlalu tak terduga. Semua orang menjadi tercengang. Ini terlalu tak terbayangkan. Peu! Darah memercik keluar. Di bawah mata semua orang yang terkejut, kedua anak panah itu masing-masing memasuki otak kedua individu ini, meledakkan mereka menjadi hamparan besar hujan berdarah. Ini tak terkekang. Para tetua senior yang berjaga di altar terkejut. Darah yang terciprat bahkan membuat kontak dengan wajah mereka. Mereka hanya tidak bisa membayangkan bahwa akan ada perubahan keadaan seperti ini. Di masa lalu, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Shi Hao berbalik dan pergi, dengan cepat menghilang dari tempat ini. Di pintu masuk alam rahasia, ada keributan besar. Kemudian, semuanya menjadi kacau. Surga, siapa orang itu yang benar-benar berani melakukan hal seperti ini? Ini terlalu tegas dan kuat. Lihat, panah yang ditembakkan milik istana iblis api. Wajah orang-orang dari ras Scarlet Fiat Heredkran segera berubah menjadi hijau. Keparat ini terlalu tak terkendali, benar-benar berani menggunakan panah berbulu mereka untuk membunuh orang lain. Itu Raja Iblis Muda. Pakar tertinggi istana iblis api yang masih hidup berteriak ketakutan. Setelah kembali, mereka tidak kembali ke alam rahasia. Hanya 4 ahli yang menyalakan api ilahi mereka yang kembali. Apa? Dia adalah Raja Iblis Muda itu, yang bernama Huang. Di pintu masuk alam rahasia, kegemparan besar pecah. Itu sangat keras dan berisik.
Semua orang mulai berdiskusi. Raja Iblis Muda, Huang. Itu tidak terduga dia. Benar saja, dia berani datang ke pintu masuk alam rahasia untuk membunuh musuh. Siapa dua orang ini? Mereka benar-benar membuatnya melalui begitu banyak usaha. Pada saat ini, bahkan ekspresi Master Sekte tua itu gelap. Bahkan mereka tidak mengharapkan seseorang yang berani ini datang ke sini untuk membunuh lawan. Selain itu sebenarnya Huang. Penatua senior yang melindungi alam rahasia memeriksa sisa-sisa dua mayat. Mereka secara tak terduga menemukan pedang pembunuh negara surgawi yang membuat ekspresi mereka berubah. Mereka adalah orang-orang negara surgawi. Seseorang memiliki mata yang bagus, memperhatikan kebenaran dan menangis dengan keras. Tempat ini menjadi lebih berisik, segera pecah menjadi keributan. Raja Iblis Muda secara tak terduga membunuh orang-orang negara surgawi. Ini benar-benar sembrono, tetapi sekaligus menakjubkan. Para pembunuh terkenal benar-benar menjadi target. Kedua individu ini sangat muda, pasti jenius terkenal dari negara surgawi, tetapi pada akhirnya mereka berdua terbunuh. Di pintu masuk ranah rahasia, keributan keras bisa terdengar. Semua orang mendiskusikan ini dengan penuh semangat, semuanya sangat bersemangat dan terkejut. Di dalam kerumunan, ekspresi malaikat cahaya menjadi gelap dan suram. Dia benar-benar marah. Tinjunya terkepal erat. Orang ini terlalu berani, benar-benar membunuh para jenius negara surgawi seperti ini di depan wajah semua orang. Ini sama dengan memberikan tamparan keras ke wajah negara surgawi. Itu karena mereka adalah pembunuh, dan sekarang mereka malah dibunuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.